Kapten Timnas Vietnam ingin balas dendam kepada Timnas Indonesia pada Maret mendatang, lupa skuad Shin Tae-yong diperkuat amunisi baru. Kapten Tim Nasional Vietnam Du Hang Dung ingin balas dendam kepada Timnas Indonesia pada mendatang, tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Para penggawa Vietnam tampaknya masih dendam kepada Garuda usai kalah dan tersingkir dari Piala Asia 2023. Ya, seperti yang diketahui, Vietnam pulang lebih cepat dari Qatar usai dipastikan gugur di grup D Piala Asia. Nahasnya Vietnam tersingkir sebagai juru kunci grup D dan tanpa meraih poin sama sekali, alias selalu kalah di 3 laga fase grup tersebut. Keberhasilan Timnas Indonesia menyita perhatian publik dunia membuat geram rivalnya. Menariknya, Vietnam dalam waktu dekat berpotensi untuk membalaskan dendam kepada Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam dan Timnas Indonesia beserta Filipina dan Irak tergabung di grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Masing-masing Vietnam dan Timnas Indonesia sudah melawan Filipina dan Irak pada Maret, nanti mereka berdua yang giliran saling berjumpa. Bahkan Timnas Indonesia versus Vietnam akan tampil 2 laga sekaligus dalam waktu 5 hari. Pertemuan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia itulah yang disebut Du Hang Dung sebagai momen emas bagi Vietnam untuk membalaskan dendam terhadap Timnas Indonesia. Ia bahkan siap bermain di hadapan puluhan ribu fans Garuda demi menyempurkan balas dendam mereka tersebut. Menariknya, Du Hang Dung tampaknya tak tahu bahwa Timnas Indonesia berpotensi semakin kuat di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia nanti. Sebab Garuda bakal diperkuat Jay Itzes dan bahkan proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, hingga Maarten Paes pun diprediksi bisa kelar sebelum tampil melawan Vietnam pada Maret nanti. Target mutlak Timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 wajib menang. Timnas Indonesia bakal 2 kali menghadapi Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Tim Garuda menargetkan menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga tersebut. Tak cuma bakal memuluskan jalan Timnas Indonesia menuju putaran selanjutnya sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. 2 kemenangan melawan Vietnam juga bakal menentukan nasib Shin Tae-yong. Sejak mengawali karirnya sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah 4 tahun menangani Merah Putih. Kontraknya diketahui baru akan berakhir Juni 2024 dan mengenai apakah ia akan lanjut atau tidak masih diperdebatkan. Sejak saat itu pula, Shin Tae-yong dianggap mampu memberikan warna baru buat Timnas Indonesia meski selama 4 tahun masa jabatannya tidak begitu spesial lantaran belum ada trofi juara yang mampir. Namun diharapkan bisa terus memimpin tim Merah Putih. Sejak Piala Asia, Timnas Indonesia mulai di atas angin ketika melawan Vietnam. Skuad Garuda berhasil menunjukkan hegemoninya. Saat ini Timnas Indonesia masih terdampar di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Satu-satunya poin didapat ketika tim Merah Putih ditahan imbang Filipina. Adapun kekalahan didapat Timnas Indonesia dari Irak. Belakangan Irak kerap menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia. Tentu saja Shin Tae-yong ingin memanfaatkan 2 laga melawan Vietnam untuk mendulang poin seraya menjaga kans untuk melaju ke fase berikutnya. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan main di laga Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan mengatakan Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan memperkuat Timnas Indonesia saat bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Kabar itu disampaikan Bung Ropan setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sekadar diketahui, saat ini ada 4 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Mereka ialah Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes. Nathan Chu sejatinya sudah bisa mendapatkan paspor Indonesia pada medio Desember tahun lalu. Namun pemain Swansea City ini belum bisa datang ke Indonesia karena kesibukannya bersama sang klub. Sementara itu proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes masih terus dikejar.
Menurut Erick Thohir dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diharapkan sudah dapat tampil melawan Vietnam. Bagaimana dengan Maarten Paes? Kabarnya PSSI fokus kepada Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye lebih dulu. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye memang dibutuhkan timnas Indonesia. Ragnar yang saat ini berstatus penyerang klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Sementara itu, Tom Haye dapat membuat lini tengah timnas Indonesia semakin hidup. Jika 2 kali menang atas Vietnam, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sebab di 2 laga terakhir, timnas Indonesia akan bermain kandang kontra Irak dan Filipina. Tangan dingin Shin Tae-yong bawa 3 timnas tembus Piala Asia. Shin Tae-yong benar-benar memberikan gebrakan baru saat menjadi juru latih timnas. Dia membawa timnas U23 Indonesia, timnas U20 Indonesia, dan timnas Indonesia menembus Piala Asia. Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Membawa target tinggi untuk lolos ke Olimpiade 2026, skuad Garuda Muda diisi pemain-pemain terbaik. Bahkan 5 pemain abroad ditarik pulang demi membawa ambisi tersebut. Hasilnya dengan kekuatan terbaik berhasil lolos meyakinkan ke Piala Asia U23. Bahkan penampilan mereka sangat meyakinkan dengan kemenangan telak atas timnas U23 Taiwan dan timnas U23 Turkmenistan. Selanjutnya, Piala Asia U23 akan jadi tantangan besar bagi Shin Tae-yong. Digelar pada 15 April hingga 3 Mei, klub diprediksi akan sulit melepas pemainnya karena tidak masuk dalam kalender FIFA. Selanjutnya, timnas U20 Indonesia yang lolos Piala Asia U20 2023. Pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar pada September 2022, skuad Garuda Nusantara tampil sempurna dan lolos sebagai juara grup. Mereka sukses menyapu 3 laga dengan kemenangan. Saat bertanding di Piala Asia U20, skuad Garuda Muda sukses mengumpulkan 4 poin pada ajang yang digelar Maret 2023 lalu. Prestasi selanjutnya adalah Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Perjalanan ini cukup panjang karena skuad Garuda harus berjuang dari babak playoff. Namun, mereka sukses meraih 2 kemenangan. Pada putaran ketiga, skuad Garuda Muda sukses lolos dengan jalur runner-up terbaik dengan 6 poin. Sementara itu, timnas Indonesia tetap lolos setelah finish di posisi kedua dalam klasmen runner-up terbaik.